Pernah nggak sih kau ngalamin momen di mana kau bereaksi dengan cara yang kau sendiri aja bingung? Kayak tiba-tiba marah besar cuma gara-gara masalah sepele, atau nangis tanpa sebab yang jelas. Bahkan mungkin kau tanpa sadar nyabotase hal-hal baik yang datang ke hidupmu, karena diam-diam kau takut untuk dicintai seutuhnya. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke topik yang sangat intim. Kita bakal melihat lebih dalam ke diri kita sendiri dan mencari tahu dari mana sebenarnya reaksi-reaksi yang gak masuk akal itu berasal. Coba deh, tanyain kalimat ini ke dirimu sebentar. Kenapa aku seperti ini? Biarkan itu meresap. Jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan besar tersembunyi jauh di masa lalumu. Tepatnya di dalam diri seorang anak kecil yang masih membawa luka yang belum sembuh. Sepanjang sesi ini aku bakal terus pakai kata kau karena ini adalah perjalanan personalmu. Anak kecil di dalam dirimu itulah yang sebenarnya seringkali ngambil alih kendali, terutama saat kau ngerasa kehilangan arah di usia dewasa sekarang ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Tapi sebelumnya, aku mau perjelas satu hal dulu. Materi yang kita bahas hari ini sama sekali bukan buat nyalahin orang tuamu ya. Dan ini juga bukan tentang bikin dirimu jadi korban masa lalu. Bukan itu tujuannya. Ini murni tentang memahami diri sendiri, supaya kau bisa sembuh. Jadi kalau nanti di tengah-tengah ada emosi yang muncul, validasi aja, itu wajar banget. Dan itu pertanda bagus kalau kau memang lagi ada di jalur penemuan diri yang tepat. Konsep inner child ini awalnya berakar dari psikologi psikoanalitik yang terus dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar kayak Carl Jung sampai Dr. Charles Whitfield. Kalau mau disederhanakan, inner child itu adalah bagian dari dirimu yang masih menyimpan memori dan kebutuhan-kebutuhan masa kecilmu yang mungkin belum terpenuhi. Dan yang paling mengejutkan adalah setiap orang, ya literally setiap dari kita punya inner child ini. Di tingkat tertentu kita semua masih bawa mekanisme pertahanan yang dulu kita pakai buat bertahan hidup waktu masih kecil. Dr. John Bradshaw pernah merumuskan sebuah kebenaran yang rasanya nampar banget. Dia bilang, anak yang kekurangan cinta akan terus mencarinya sepanjang hidup, seringkali dengan cara yang merusak diri. Maksudnya gini, waktu kita umur 6 tahun dan nggak bisa memproses pengalaman buruk, otak kita nyimpen memori itu dan otomatis ngebangun tameng. Tragedinya, tameng atau mekanisme pertahanan anak usia 6 tahun ini udah jelas nggak relevan lagi, dan malah seringnya ngerugiin banget pas kita udah berumur 30 tahun. Nah, disinilah banyak orang sering salah paham. Trauma itu nggak melulu soal kejadian dramatis atau kekerasan fisik yang ekstrim loh. Trauma juga bisa datang dalam bentuk yang sangat halus, kayak mungkin kau jarang dipuji padahal udah berusaha keras, atau kau selalu dibanding-bandingin sama saudaramu. Bisa juga emosimu nggak pernah diakui, atau orang tuamu fisiknya aja yang ada di rumah tapi secara emosional mereka absen. Pengabaian halus kayak gini nyisain jejak permanen yang ngebentuk inner childmu sama dalamnya dengan trauma besar. Seorang terapis bernama Liz Bourbeau mengkategorikan jejak trauma ini jadi 5 luka utama. Ada penolakan, pengabaian, penghinaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Sekarang, aku mau kau perhatiin baik-baik saat kita bedah luka ini satu persatu. Coba rasakan dan jujur sama dirimu sendiri ya. Dari kelima luka ini, mana sih yang kerasa paling akrab atau nyambung dengan pengalaman hidupmu? Kita mulai dari luka pertama, yaitu penolakan. Di masa kecil, pemicunya itu biasanya karena ada pesan yang bikin kau ngerasa nggak layak atau nggak cukup baik. Efeknya apa pas dewasa? Reaksi yang muncul bakal sangat defensif. Secara nggak sadar, kau bakal dorong orang lain menjauh. Kau nolak mereka duluan sebelum mereka sempat nolak kau. Ini semacam tameng pelindung. Tapi ironisnya, tameng inilah yang justru memblokir kasih sayang tulus yang sebenarnya kau butuhin banget. Lanjut ke luka kedua, pengabaian. Luka ini kebentuk waktu anak sering merasa ditinggalin sendirian. Pas sudah dewasa, orang dengan luka ini biasanya bakal sangat bergantung sama pasangannya. Misalnya nih, chat telat dibalas 10 menit aja, jantung udah deg-degan, panik, dan mikir, duh, dia udah nggak sayang lagi sama aku ya. Kau harus paham, ini tuh bukan berarti kau lemah. Ini terjadi karena inner child di dalam dirimu itu benar-benar ketakutan bakal ditinggalin sendirian lagi. Terus ada luka ketiga, penghinaan. Ini lahir dari masa kecil di mana anak sering dipermalukan, diejek, atau ngerasa diperlakukan kayak beban. Orang dewasa yang bawa luka ini sering banget ngorbanin kebutuhan dasar mereka sendiri. Mereka bakal berubah jadi orang yang selalu pengen nyenengin orang lain, alias chronic people pleaser. Mereka tuh setengah mati susahnya kalau cuma disuruh bilang enggak, dan bakal dihantui rasa bersalah yang luar biasa tiap kali nyoba ngebahagiain diri sendiri dulu. Nah, yang benar-benar menarik dari pola ini adalah luka keempat, yaitu pengkhianatan. Ini terjadi waktu orang yang seharusnya kau percaya malah ngingkarin janji atau nyakitin kau. Dewasanya, mereka jadi sosok yang sangat waspada dan gila kontrol. Tapi coba perhatiin deh, kebutuhan ekstrim buat ngontrol semua hal ini sebenarnya cuma topeng.
Di baliknya, ada perasaan sangat gak aman dan ketidakmampuan buat percaya sama orang lain, sampai-sampai mereka sering diam-diam ngetes pasangannya sendiri. Luka kelima adalah ketidakadilan. Tumbuh di lingkungan yang kaku dan nuntut kesempurnaan, ngajarin anak kalau cinta itu bersyarat. Pas dewasa, mereka bakal kerja gila-gilaan kerasnya. Tapi asal kau tahu, motivasinya itu bukan karena semangat atau passion, melainkan karena rasa takut yang mendalam. Mereka dipenuhi suara batin yang sangat kejam. Mereka yakin banget kalau mereka bikin satu aja kesalahan kecil, mereka langsung kehilangan harga dirinya. Jadi, gimana sih luka-luka masa lalu ini bermanifestasi di hidupnya yang sekarang? Dalam hubungan romantis, kita secara bawah sadar sering narik ketidakstabilan karena kekacauan itu terasa familiar buat kita. Dan otak kita sering salah ngartiin familiar ini sebagai aman. Di tempat kerja, kita sering berhadapan sama imposter syndrome atau sindrom penipu. Rasanya kayak kau nggak layak ada di posisimu sekarang, sekeras apapun kau udah berjuang buat sampai ke sana. Pernah nggak kau meledak marah buat sesuatu yang sebenarnya sepele banget? Ingat baik-baik hal ini. Kemarahan yang berlebihan itu hampir nggak pernah ada hubungannya sama momen saat ini. Kenyataannya, kau bukan lagi marah sama orang di depanmu. Kau itu sebenarnya lagi bereaksi ke memori lama yang tersimpan, yang entah gimana tiba-tiba kesentuh atau kepicu lagi di momen itu. Sekarang, coba ingat-ingat momen waktu kau bikin kesalahan. Suara siapa sih yang menggema di kepalamu? Suara yang bilang, kau ini bodoh banget sih? Atau, tuh kan, gagal lagi? Kau harus sadar satu hal krusial ini. Suara keras yang terus menghakimimu itu sebenarnya bukan suaramu. Itu adalah suara dari masa lalumu. Suara dari orang lain yang pernah memarahimu, yang pelan-pelan tanpa sadar kau internalisasi sampai jadi suara hatimu sendiri. Dan kalau kau ngerasa selalu susah banget buat nerapin batasan atau bilang enggak, stop mikir kalau kau itu lemah. Coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Ketidakmampuanmu bilang enggak itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan masa kecil yang udah basi. Inner childmu itu cuma lagi berusaha ngelindungin kau dari hukuman atau ketakutan kehilangan kasih sayang yang dulu sering terjadi tiap kali kau nyoba bikin batasan. Nyadarin semua hal ini emang bisa kerasa berat banget ya, tapi disinilah kita mulai berbelok menuju penyembuhan. Sembuh itu bukan berarti amnesia, pura-pura masa lalu nggak pernah ada atau mati rasa, sama sekali bukan. Mempraktekkan kehadiran secara sadar atau mindfulness itu terbukti secara ilmiah bisa ngebangun ulang jalur saraf di otakmu. Penyembuhan adalah tentang gimana kau belajar untuk hadir dan sadar berdampingan dengan luka itu, tanpa ngebiarin dirimu terseret apalagi tenggelam di dalamnya. Mari kita melangkah lebih jauh dan lihat gimana pemahaman ini bisa kita ubah jadi tindakan nyata. Ada 5 langkah pemulihan. Semuanya selalu dimulai dari mengakui luka itu tanpa rasa malu. Langkah kedua, coba dialog lewat jurnal. Triknya, nulis pakai tangan non-dominanmu buat mancing emosi murni si anak kecil, terus bales pakai tangan dominanmu. Ketiga, reparenting. Artinya, kau ngasih dirimu istirahat, makanan enak, dan main. Bukan sebagai hadiah karena udah kerja keras ya, tapi sebagai hak dasar karena kau emang berharga. Dan langkah kelima ini pantang banget dilewatin. Datang ke profesional itu adalah sebuah tindakan keberanian, bukti nyata kalau kau mencintai dirimu sendiri. Ada banyak terapi luar biasa di luar sana, misalnya terapi internal family systems yang ngebantu kau berdamai sama banyak sisi di dirimu, atau EMDR yang pakai gerakan mata buat memproses ulang memori trauma. Buat kau yang ada di Malaysia, rumah sakit pemerintah dan konselor berlisensi itu selalu siap bantu kau ngejalanin terapi-terapi ini dengan profesional. Kita udah sampai di akhir bedah materi kita, dan aku mau nutup dengan satu pemikiran kuat ini. Menyembuh bukan berarti masa lalu tidak pernah terjadi. Itu berarti masa lalu tidak lagi menentukan masa depanmu. Kalau pembahasan hari ini nyentuh sesuatu di hatimu, please bagikan sesi ini ke orang yang mungkin lagi butuh banget dengerin hal ini. Oh ya, dari 5 luka tadi, mana sih yang paling ngebentuk siapa dirimu hari ini? Dan yang terpenting, apakah udah siap buat ngelepasinnya? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sampai jumpa, dan jaga baik-baik inner childmu.